Hello, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau ngebahas film Nightmares and Dreamscapes, di mana para mainan bisa hidup dan menyerang. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja. Seorang pria bernama Jason Renshaw mengemudi mobilnya melalui Dallas pada malam hari. Ia mendengarkan musik melalui headphone. Dia berhenti di gerbang Morris, sebuah perusahaan yang membuat mainan anak-anak. Sementara itu, CEO perusahaan tersebut, Hans Morris, bekerja lembur. Dia berjalan-jalan di sekitar gudang dan melihat dengan penuh kasih sayang pada mainan favoritnya. Perhatiannya tertuju pada figur Perry berputar di sebuah stand. Jason mengeluarkan teropongnya dan mencari seseorang di jendela pabrik yang bercahaya. Kemudian, dia melihat jam tangannya dan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Hans Morris mengambil figur Perry tersebut dan membawanya ke kantornya di lantai atas pabrik. Dia menggunakan kartu ID khusus untuk masuk ke kantor. Saat mendekati jendela, Morris melihat mobil Jason dan terdiam. Dia mengalihkan pandangannya ke foto berbingkai yang ada di ambang jendela. Itu adalah potret Ibu Morris. Wanita itu menganggap dirinya sebagai inspirasi utama putranya. Seolah-olah Jason telah menunggu momen ini. Dia melihat Morris melalui teropong, menghabiskan kopinya, dan memutuskan untuk bertindak. Jason memakai sepatu pelindung, sarung tangan, dan masker. Kemudian dia mengumpulkan senjata biusnya dan keluar dari mobil. Sementara itu, petugas keamanan pabrik Morris sedang menonton sepak bola di TV. Tiba-tiba dia mendengar suara bebek menguik di pintu depan dan memutuskan untuk memeriksa. Di balik pintu transparan di ambang pintu masuk gedung, petugas keamanan melihat sebuah telepon dengan pesan di layarnya. Ini bom. Pesan itu mengisyaratkan bahwa bom akan meledak dalam 10 detik. Petugas segera membuka pintu dengan kartu kuncinya, mengambil telepon berbahaya itu dan ingin membuangnya. Tapi di luar, Jason sudah menunggu pria yang ketakutan itu. Dia menangkap penjaga dan memberinya obat bius. Kemudian penyusup itu mengambil kunci korbannya dan berjalan melalui pintu yang terbuka. Dengan bantuan kamera pengawas, Jason melihat penjaga lain. Dia kemudian mematikan kamera, melepas maskernya, dan menuju ke lantai atas. Di salah satu koridor, penjahat itu menemukan penjaga kedua dan melumpuhkannya dengan panah bius. Penjaga itu mencoba melawan, tetapi Jason dengan terampil mengalahkannya tanpa memperlihatkan wajahnya. Dia kemudian menuju ke kantor Morris dan menggunakan kartu keamanan untuk masuk ke dalam. Hans Morris yang ketakutan segera bangkit dari kursinya. Jason perlahan mendekatinya dari kegelapan, dan Morris mulai menangis dan meremas tangannya dengan putus asa. Jason mendekat ke direktur dan menyingkirkannya dengan beberapa tembakan dari senjatanya. Morris jatuh ke kursinya dan meninggal. Jason kemudian melihat banyak mainan di rak di kantor. Dia berjalan mengelilingi meja, memeriksa denyut nadi Morris, dan kemudian melihat foto ibunya. Perhatiannya tertuju pada tulisan yang tidak biasa di potret itu. Lalu Jason melihat Perry berputar kecil, melihatnya dengan lembut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Adegan berikutnya menunjukkan Jason di dalam pesawat menuju San Francisco. Sambil mendengarkan musik melalui headphone dan mengunyah permen karet, pria itu mengirim pesan kepada majikannya. Tonton berita, transfer uangnya. Ternyata Jason adalah pembunuh bayaran. Pesan pria itu dibaca oleh teman seperjalanannya di pesawat. Dia menyentuh Jason di bahu dan memintanya permen karet. Pria itu mengambil permen karet dari tasnya dan menunjukkan figur Perry berputar. Teman seperjalanannya melihat Perry itu dan tampak mengambil kesimpulan tertentu. Di Bandara San Francisco, Jason melihat laporan berita tentang kematian produsen mainan terkenal di dunia, Hans Morris. Menurut polisi, itu adalah pekerjaan pembunuh bayaran. Jason kemudian melanjutkan perjalanannya menuju pintu keluar bandara. Di eskalator, dia melihat seorang gadis dengan mainan yang sama persis seperti yang ada di kantor Morris. Boneka mainan itu mengintai tepat di depan wajah Jason. Kemudian pria itu tiba di rumahnya dengan taksi. Ada mainan Morris lainnya di meja resepsionis. Ini membuat Jason kesal. Dia masuk ke lift dan naik ke lantai 40. Di dalam lift, Jason akhirnya melepas headphone-nya dan menghela nafas pelan. Begitu masuk ke dalam apartemennya yang mewah, pria itu mulai merasa lebih nyaman. Dia mengambil bebek karet berputar dan mengagumi pemandangan dari jendela. Lalu Jason mandi dengan bebek itu, berpakaian, dan meletakkan peri berputar di lokernya dengan trofi lainnya yang berjumlah lebih dari selusin. Kemudian dia memeriksa suratnya. Majikannya menulis bahwa dia telah mentransfer uang untuk Morris dan menawarkan pekerjaan serupa di London. Tapi Jason belum siap untuk perjalanan baru. Dia perlu istirahat. Pada malam hari, pria itu terbangun di sofa dalam posisi yang tidak nyaman dan melihat rekaman dari kamera di atas pintu depan. Ternyata gadis concierge datang dan membawa sebuah paket kecil di depan pintu. Jason terkejut karena dia tidak mengharapkan paket dari siapapun. Namun, dia membuka pintu dan mengambil kotak itu. Pria itu membawa paket tersebut ke dapur dan meletakkannya di meja. Di kotak tersebut terdapat sebuah catatan dengan nama Jason, alamatnya,
dan tanda tangan Ibu Morris. Pria itu mulai membuka paket dengan hati-hati, memotong tali dan kertas pembungkus dengan pisau. Di dalamnya terdapat 1 set mainan tentara, 20 prajurit infanteri, 3 helikopter, letnan, para medis, beberapa jeep, dan 1 howitzer. Set ini diproduksi oleh perusahaan mainan anak Morris. Ada stiker "Surprise Inside" di bagian belakang kotak, tetapi Jason tidak memperhatikannya. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu, menyinarinya dengan senter, karena dia curiga mungkin ada bom di dalamnya. Namun, tidak ada yang seperti itu, hanya set mainan anak biasa. Jason kembali melihat catatan yang ditandatangani oleh Ibu Morris, lalu memeriksa salah satu mainan tentara dan melemparkannya kembali ke kotak. Pria itu kehilangan minat pada paket tersebut dan melanjutkan kegiatannya. Tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh dan melihat bahwa kotak mainan tentara yang terbuka telah jatuh dari meja. Jason perlahan berjalan mengelilingi meja dapur, mencoba mencari tahu apa yang mungkin telah mendorong kotak itu. Tetapi dia tidak melihat apapun yang aneh. Kemudian dia mendekati kotak itu dan melihat bahwa tentara dan peralatan mesin telah menghilang entah kemana. Jason melihat kotak itu dengan mulut terbuka karena terkejut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa tirai di belakangnya bergerak. Pria itu segera memeriksa tirai tersebut, tetapi tidak menemukan apapun di baliknya. Setelah itu, lampu meja di apartemen padam. Jason gagal menyalakannya kembali, jadi dia meraih ke bawah meja dan melihat bahwa kabel tampaknya telah dipotong. Segera setelah itu, lampu di atas kompor dapur padam. Sementara Jason mencoba memahami masalah listrik, sebuah senapan mainan dengan bayonet menusuk kakinya. Ukurannya sebesar tusuk gigi, tetapi rasanya sangat menyakitkan. Jason memeriksa senjata mainan itu dengan kaget, mundur ke belakang. Kemudian dia berjongkok dan melihat di bawah kompor. Tiba-tiba, tembakan ditembakkan dari sana. Jason melompat berdiri dan melihat tembakan datang dari bawah sofa juga. Sebuah howitzer menembak dari tempat yang sama dan mengenai lututnya. Dampaknya sangat menyakitkan, memaksa Jason meringkuk dan bergerak ke tempat yang aman. Pria itu terengah-engah kesakitan dari bawah sofa. Kemudian dia tiba-tiba melompat dan dengan cepat berlari ke kamar mandi, menutup pintu di belakangnya. Jason memeriksa lukanya. Peluru howitzer merobek celananya dan meninggalkan lecet dalam di lututnya. Peluru senapan menembus kulit di wajahnya. Itu tidak terlalu serius, tetapi juga tidak menyenangkan. Dia melihat lagi senapan dan bayonetnya, lalu membuangnya dengan marah. Kemudian pria itu mengambil cermin kecil, duduk di kursi dekat pintu keluar kamar mandi, dan membuka pintu dengan hati-hati untuk menilai situasi. Suara tembakan terdengar cukup keras di ruangan itu. Jason melihat peluru-peluru menghantam lampu-lampu di langit-langit lebih gelap. Sebuah peluru howitzer menghantam lampu meja dan membuatnya terbakar. Ini membuat Jason marah. Tembakan berhenti beberapa detik. Namun, tampaknya para tentara segera melihat Jason dari balik pintu yang setengah terbuka dan mulai membidiknya. Sebuah peluru howitzer dan memecahkan cermin di tangan Jason. Jason menutup pintu dengan marah. Dia kemudian menarik serpihan kaca dari leher dan wajahnya dan pergi ke kamar tidur di sebelah kamar mandi. Di sini dia mengambil pistolnya dari meja nakas, mengisinya, dan dengan tegas keluar dari kamar mandi, menembaki musuh di bawah sofa. Pria itu dengan cekatan menghindari proyektil howitzer yang terbang ke perutnya dan berlari ke belakang bar. Dia minum sedikit whisky untuk menenangkan diri dan menarik senapan mesin dari lemari. Pria itu menembak di bawah sofa, menyingkirkan furnitur yang tidak perlu dari tempatnya. Tembakan musuh segera berhenti. Jason mengelilingi sofa, melemparkan semua bantal dari sofa dan menembakinya dari atas sambil berteriak penuh kemenangan. Pria itu kemudian membalikkan sofa dan menatap dengan takjub pada tumpukan mainan tentara. Tidak semuanya menderita, sebagian besar dari mereka menemukan kekuatan untuk bangkit. Mereka dengan cepat mengatur peralatan dan pergi. Para petugas merawat yang terluka. Beberapa tentara tinggal untuk melindungi mundur mereka. Tetapi Jason sudah muak dan menginjak para tentara itu dengan kakinya. Yang lainnya menembaki pria itu, tetapi dia dengan cepat melucuti senjata musuhnya dengan beberapa tembakan pistol. Tiba-tiba, di sisi lain ruangan, suara aneh terdengar dari bawah meja nakas. Tik, 3 helikopter terbang keluar dari sana. Sebelum melaju ke arah Jason dan mulai menembak. Pria itu berhasil menghindar, dan peluru-peluru itu meledakkan beberapa bagian dapurnya. Kemudian pria itu mengangkat kepalanya dan segera ditabrak dengan kesakitan. Jason panik dan melepaskan pistolnya. Tetapi dia segera mengambil senjatanya di antara puing-puing dan bersiap untuk menyerang lagi. Salah satu helikopter berputar di sekitar ruangan dan mendekati musuhnya dari sisi kolam renang. Jason mencoba menembak balik dan sebenarnya mengenai salah satu helikopter. Namun, yang kedua terus mengejarnya, menembaki. Jason tidak punya pilihan selain bersembunyi lagi di kamar mandi
di balik pintu yang tertutup. Di sini, pria itu mencoba menenangkan lukanya sambil mengerang kesakitan. Lengan yang terluka parah harus dibalu. Jason perlahan berjalan ke pintu dan mendengarkan kesunyian di ruangan itu. Dia sedikit rileks, tetapi kemudian suara keras terdengar dan sebuah proyektil membuat lubang besar di pintu. Sebuah helikopter segera terbang masuk. Para tentara tidak segera menemukan musuh di kamar mandi. Jason memanfaatkan kesempatan ini dan melemparkan handuk ke helikopter, melemparkannya ke lantai dan mulai menginjaknya sekuat tenaga. Pada saat itu, helikopter lain yang masih hidup terbang masuk ke kamar mandi dan mulai menembak. Jason menakut-nakuti helikopter itu dengan tembakan pistol dan helikopter itu terbang menjauh. Pria itu melacak musuh melalui lubang di pintu, lalu kembali ke isi handuk itu ke dalam toilet dan menyiramnya. Dengan handuk itu, dia menyumbat lubang di pintu, tetapi masih ada suara berdesis di dalam mangkuk toilet. Jadi Jason menyiramnya lagi, lalu menyalakan pengering rambut dan melemparkannya ke dalam air dengan musuh yang sedang menggelepar di dalamnya. Rencananya untuk menetralkan para tentara berhasil, meskipun lampu langsung padam di seluruh apartemen. Merasa agak puas, Jason memutuskan untuk bersembunyi di balik toilet sebentar. Setelah mengatur napas, pria itu merawat luka di lututnya dalam kegelapan. Dia berhasil memasukkan benang ke jarum dan merapikan dirinya sendiri. Jason minum sedikit air dan bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Di bawah wastafel, dia menemukan obat nyamuk dengan kandungan alkohol tinggi. Ini akan berguna dalam pertempuran. Kemudian pria itu melihat bayangan kecil di bawah pintu kamar mandi. Itu salah satu tentara yang menaruh catatan bertuliskan menyerah. Jason melihat ke arah ruangan dengan bingung, lalu menemukan pensil dan menulis penolakan yang menantang di kertas yang sama dan mendorongnya keluar pintu. Segera terdengar keributan dari sebelah handuk dan melihat melalui lubang saat para tentara memuat howitzer. Segera pintu terbuka oleh tembakan peluru di banyak tempat. Jason berhasil lari ke samping. Pria itu menyadari bahwa kamar mandi tidak bisa lagi menjadi tempat berlindung dan memanjat keluar melalui jendela ke tepian. Dia berusaha untuk tidak melihat ke bawah dari lantai 40 dan sambil berpegangan pada tepian dinding, bergerak mengelilingi bangunan. Sebuah helikopter terbang keluar dari jendela kamar mandi mencari musuh, tetapi Jason belum menyadarinya. Pria itu terpaksa berjalan di sepanjang balok sempit untuk memanjat melalui jendela lain di apartemennya. Jason sangat berhati-hati, tetapi kru helikopter sudah melihatnya. Helikopter naik ke kepala Jason dan menembak ke telinganya. Pria itu berteriak, memegang luka, tetapi secara ajaib berpegangan pada balok. Dia memutuskan untuk berjongkok demi kestabilan. Helikopter menjauh, tetapi penembaknya segera kehabisan amunisi. Memanfaatkan jeda ini, Jason menembak helikopter, dan helikopter itu terbakar, tetapi tetap terbang. Pria itu mencoba menembak lagi, tetapi amunisinya juga habis. Helikopter meledak hanya beberapa inci dari kaki Jason. Pria itu mencoba mengatur napas dengan memeluk tepian, meninggalkan pistol yang tidak berguna, dan dengan hati-hati melanjutkan perjalanannya. Telinganya yang terluka terus mengganggu. Selain itu, Jason tidak bisa membuat suara agar tidak memberitahu pergerakannya kepada musuh yang tersisa di apartemen. Di akhir perjalanan, pria itu hampir jatuh, tetapi masih berhasil mendarat dengan tenang di balkonnya. Jason mengintip ke dalam apartemen dan melihat tentara yang tersisa saling menyemangati sebelum pertempuran berikutnya. Mereka siap untuk bertarung habis-habisan, dan mereka masih memiliki howitzer. Setelah menilai situasi, Jason melihat alat pemadam api di balkon dan bebek karet. Sebuah rencana aksi baru matang dalam benaknya. Sebagai pengalih perhatian, dia memutar bebek itu dan melemparkannya ke kolam. Mendengar suara bebek itu, para tentara meninggalkan posisi mereka dan pergi untuk misi pengintaian. Jason memanfaatkan kebingungan musuhnya dengan mengelilingi mereka dari belakang dan menyemprotkan busa dari alat pemadam api. Para tentara masih berlari ke howitzer dan mencoba memuatnya. Kemudian seorang penembak mesin muncul dari sisi lain ruangan dan menembaki Jason. Pria itu mengeluarkan obat nyamuk dan pemantik api. Tetapi karena tembakan, Jason tidak bisa berkonsentrasi dan menyalakan pemantik api. Penembak yang gigih menghancurkan lemari trofi Jason dalam prosesnya. Akhirnya, pemantik api menyala, pria itu mulai menyemprotkan obat nyamuk dan berhasil membuat penyembur api rakitan. Sekarang dia memiliki keunggulan yang jelas atas tentara dan dengan cepat mengalahkan mereka dengan teriakan liar. Setelah itu, pria yang marah mengambil pisau dan menyelesaikan mereka. Tetapi kemudian howitzer menembak lagi. Peluru merobek bebek favorit Jason. Busa alat pemadam api menghilang dan pria itu melihat sekelompok tentara lainnya. Dalam kekacauan mereka, Jason menggerakkan kotak berat di atas mereka dan menyerang. Pada titik ini, tentara pasti sudah habis. Jason yang terluka mengumpulkan semua musuhnya menjadi satu tumpukan
dan bermain dengan peralatan mereka yang rusak sambil setengah berbaring. Kemudian dia membongkar senjata untuk dijadikan bagian-bagian, menghitung semua tentara, dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah. Lelah, namun puas dengan dirinya sendiri, Jason pergi untuk beristirahat. Pria itu entah bagaimana merawat lukanya, berganti pakaian dengan jubah mandi, dan memutuskan untuk minum bir. Kemudian dia membuka pakaian dan menyelam ke kolam renangnya yang besar, untuk akhirnya bersantai. Dia berenang semakin jauh, dan hampir akan menyelam. Tetapi kemudian dia mendengar suara desis yang mencurigakan. Jason tiba-tiba merasakan sakit dan melompat. Memegang pergelangan tangannya, pria itu cepat-cepat berenang ke tepi kolam dan keluar dari kolam. Sambil mengintip dari balik sudut, dia melihat ke dalam air, tetapi tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, sekarang ada luka besar di pergelangan tangannya. Jason membungkus luka dengan handuk, terus melihat sekeliling, dan mundur dari kolam dengan ketakutan. Duduk di kamar tidurnya, Jason mencoba meredakan rasa sakit dan memberikan pertolongan pertama. Karena luka seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, tangannya terlalu gemetar, sehingga dia tidak bisa memasukkan benang ke jarum. Setelah beberapa kali mencoba membantu dirinya sendiri dengan sia-sia, Jason menghela napas marah dan frustrasi, lalu memutuskan untuk keluar dari apartemen untuk mendapatkan bantuan medis. Dia membalut lukanya, berpakaian, dan sambil melihat sekeliling, pergi ke dapur, di mana ada kartu untuk layanan darurat 24 jam. Kemudian, dengan tertatih-tatih, pria itu meninggalkan apartemen dan memanggil lift. Sambil melakukannya, Jason terus mengawasi pintu depan apartemennya. Lift tiba, pria itu masuk dan mulai turun ke lantai pertama. Jason sangat ingin percaya bahwa dia aman di sini. Tetapi tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di luar kabin. Seseorang tampaknya sedang turun melalui dinding menuju tombol-tombol. Tiba-tiba, panel tombol meledak, lampu padam, dan kabin berhenti. Pintu atas mulai terbuka. Seorang tentara mainan dari set mainan yang sama masuk ke kabin melaluinya, tetapi Jason belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria itu menerangi kabin dengan senter, tetapi tidak dapat menemukan musuh. Dia lebih kuat dan lebih cepat daripada tentara mainan biasa dan melukai Jason di kaki dan kemudian di pergelangan tangan lainnya. Pria itu merintih kesakitan dan mencoba membalut luka-lukanya. Dia kemudian melihat lebih dekat pada panel tombol lift yang rusak dan akhirnya melihat musuhnya. Ternyata, itu adalah seorang tentara pasukan khusus yang tangguh. Para musuh saling menatap dalam cahaya yang berkedip-kedip. Dan Jason menyadari bahwa komando tersebut sangat bertekad. Pria itu mengamati saat musuhnya mendekati atas, sementara dia sendiri mencoba mengencangkan luka-lukanya dengan sabuk. Tiba-tiba komando tersebut mulai menembak, tetapi Jason berhasil menghindari tembakannya. Pria itu kemudian membuka pintu atas dan, dengan usaha keras, memanjat keluar. Jason merasa sangat buruk, tubuhnya hampir tidak menuruti perintahnya. Dia berbaring di atas kabin dan, setelah beristirahat, memutuskan untuk melihat sekeliling. Karena apartemen pria itu berada di lantai 40 dan lift terjebak hampir seketika, Jason menyadari bahwa melompat turun bukanlah pilihan. Saat pria itu berlutut, komando tersebut menembaknya di tumit. Jason menjerit kesakitan, berguling ke punggungnya, dan melepas sepatunya. Ada luka kecil di kakinya. Jason melihat bahwa komando tersebut telah mempersenjatai dirinya dengan pisau dan telah memanjat ke balok atas. Dia sangat tenang dan siap menyerang. Namun, Jason juga melihat kabin lift kedua. Kabin itu berfungsi dan sedang turun. Pria itu bergerak ke tepi kabinnya dan dengan berguling tajam pindah ke kabin berikutnya. Dia menghela napas lega, membuka pintu atas, dan melompat ke dalam kabin. Sambil melakukannya, dia terjatuh keras di lantai, menyebabkan rasa sakit. Dengan sisa tenaganya, Jason mencapai panel dan menekan tombol untuk lantai pertama. Seharusnya tidak masalah, kecuali bahwa komando tersebut naik ke kabin bersama dengan Jason, berpegangan pada sepatu pria itu. Dia perlahan memanjat ke atas Jason dan berjalan melintasi dadanya dengan ekspresi kemenangan di wajahnya. Pria itu terkejut melihat musuhnya, mengeluarkan geraman mengerikan. Dia kemudian menghunus pisaunya untuk menyerang Jason. Dia memberikan beberapa tusukan cepat dan tepat, dan baru setelah itu pria itu melemparkannya ke samping dan terjatuh ke samping. Pada titik ini, lift mencapai lantai pertama dan pintu terbuka. Jason yang terluka parah hampir tidak memiliki kekuatan untuk keluar, dan dia terjatuh kelelahan. Komando tersebut dengan angkuh memeriksa korbannya dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Kemudian Jason dengan tajam menangkap musuhnya, menjatuhkan senjatanya. Kemudian pria itu perlahan mendorong komando yang meronta-ronta di bawah pintu lift yang akan tertutup. Mainan pasukan khusus itu menggeram dan berjuang sekuat tenaga, mencoba menahan pintu lift agar tetap terbuka. Tetapi dia hanya sebuah mainan, sehingga kekuatannya kurang, dan segera mainan pemberani itu hancur oleh pintu lift. Tubuhnya tetap berada di tangan Jason. Tiba-tiba,
pria itu mendengar suara bom berdetak. Dia membalikkan tubuh komando itu dan melihat lampu merah berkedip di ranselnya. Jason menyadari bahwa ledakan tinggal beberapa detik lagi. Dia berada di kabin lift yang tertutup dan tidak ada waktu untuk melakukan apapun. Pria itu tertawa melihat musuh terakhirnya dan menerima nasibnya. Sebuah ledakan terjadi dengan api yang menyebar ke seluruh poros lift. Di apartemen Jason yang hancur, kotak tentara mainan terletak di meja. Labelnya terkelupas sedikit, dan di bawahnya terlihat bahwa Jason menerima bonus, seorang prajurit komando dengan muatan termonuklir portabel. Mainan Perry mulai berputar di lemari trofi Jason yang rusak. Dan film pun selesai. Buat kamu yang suka film ini, jangan lupa like dan komen why.